penuh dengan barakah ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dengan sama-sama kita kembali mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai tanda syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan kita umur yang panjang, kemudian kesehatan, kesempatan, sehingga dengan takdirnya jualah pada pagi hari ini kita mampu untuk sama-sama bersilaturahmi, bermujalasah, bermusafahah di majlis atau tempat yang penuh dengan barakah ini. Harapan kita bersama, mudah-mudahan barakah kita berkumpul, barakah kita bersilaturahmi, barakah kita mengagungkan insanul kamil, lahirnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakahnya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Allah murahkan rezeki kita yang halal, yang barakah. Amin Allahumma. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, mempunyai anak cucu dzurriyyat keturunan yang saleh dan salehah. Amin Allahumma. Allah kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Serta mudah-mudahan pula barakah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan daripada kita sekalian bala dan musibah, dan mudah-mudahan ketika kelak kita meninggal dunia, mudah-mudahan matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada sahibus syafa'ah, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan waktu yang sangat berharga ini bisa kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat, mendatangkan tambahan ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelumnya kami mau bertanya. Orang Banjar, ada orang Banjar lah. Oh, ada orang Banjar ya. Orang Melayu ada juga. Orang Jawa ada. Orang Bugis ada. Bingung ceramahnya. Ceramah bingung lah, nggak berasa apa nih. Ya, kami yang nggak bahasa Bugis kalau tapi bisa, kata orang Banjar. Coba bahasa Melayu juga tak begitu bisa. Bahasa Jawa bisa Siti ae. Yang biasa tuh bahasa Banjar, kata orang Banjar. Nah, tapi mudah-mudahan walaupun ulun nanti bahasa Indonesia kada pas, terbanyak bahasa Banjar, mohon maaf kepada suku yang lain kalau kada paham. Ya mohon maaf bagi Bapak kita ya dah. Mohon maaf saya kata tak begitu paham bahasa kami. Nah, karena bahasa Banjar takutnya nanti timbul perselisihan sebab ada cerita. Nah, cerita zaman dulu orang Banjar sama orang Melayu. Jadi kata orang Melayu, Pak, angkut tuh sabut. Tahu sabut apa? Sabut kelapa. Orang Melayu memerintahkan kepada orang Banjar. Kata orang Melayu, angkut tuh sabut. Orang Banjar suruh aku sabut, cepatlah mengambil lanjung, ambung, lanjung. Nah, diisinya penuh. Sudah penuh, dia tanya orang Banjar sama orang Melayu, "Hei Pak, kemana Ma Anda?" Ini sabut. Tahu tak Ma Anda? Ma Anda tuh menaruh. Nah, bahasa Banjar menaruh, meletakkan tuh Ma Anda. Kemana Ma Anda? Ini sabut. Kata orang Melayu, Ma Anda dalam kelambu. Tahu tak Bu Ma Anda bahasa Melayu? Ma Anda tuh maci. Nah, maci, adik-beradik mama itu namanya Ma Anda. Kalau adik-beradik mama yang bapak, Pak Anda. Nah,
Jadi kata orang Banjar, kemana Maanda ini sabut? Maanda dalam kelambu. Nah, ya, kalau orang Banjar banyak lagi, kemana ini Maanda sabut? Maanda masih dalam kelambu. Wah, lanjung yang penuh dengan sabut diangkat, dibawa naik ke rumah, masukkan dalam kelambu. Nah, habis Maanda tertimbun, sabut. Nah, ini takut kami dibahas tadi salah ini. Orang Banjar pernah juga sama orang Jawa. Selisih juga karena bahasa. Ya, kata orang Banjar, tikar, jualan tikar orang Banjar nih. Tikar, ketemu orang Jawa. Pak, tikar enggak Pak? Orak, kata orang Banjar. Orak tuh tidak. Bahasa Banjar, orak tuh dibuka. Oleh orang Banjar buka selembar. Ya, orang Banjar buka selembar. Oh Pak, tikar dah orak, buka lagi selembar. Ya, oh Pak, tikar dah orak, kata orang Banjar, buka lagi selembar. Marah orang Banjar, ya. Orang itu rupanya tidak bahasanya. Jadi orak tadi dibuka. Nah, maka mohon maaf, kami ini pakai bahasa Banjar sedikit ya. Mohon maaf, mudah-mudahan paham ya dah. Masyaallah hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini kita berada di mushola. Hari ini kita berada di majelis perayaan Maulid. Majelis itu, orang bertanya nih santri-santri ini. Nah, ini dari PHI lah. PHI kan Al-Baqiyat kan? Al-Baqiyat. Ya dah. Majlisun itu isim KPL kamu huruf kado. Nah, ini dia nih. Sebelum nanti kami yang ditanya soal, kami nanya soal duluan. Ya, isim PL huruf majlis. Isimnya isim apa tuh? Isim makan. Nah, isim makan. Bukan makanan loh Pak. Dalam ilmu sorof tuh gitu. Ada isim, ada PL, ada huruf. Ya dah. Kalau majlis itu isim. Isim makan. Apa sesuatu yang menunjukkan tempat. Yang majlisun itu tempat duduk. Jadi apabila ibu-ibu ini dudukan, bisa majelis namanya. Ini kita didudukan hari ini. Majelis Maulid. Ada juga ibu-ibu yang dudukan, rame-rame dudukan di depan rumah. Majelis juga namanya, tapi majelis berkutuan. Iya, cari foto. Nah, majelis berkutuan. Bapak-bapak ada juga kadang-kadang dudukan di samping jalan. Kelepak, kelepuk, enam. Majelis juga namanya. Majelis domino. Paham Bapak ini? Majelis domino. Ya ada yang dua cuma duduk berdepan-depanan. Sekak, setel, mat. Majelis pencaturan. Nah, majelis juga namanya. Majelis itu tempat duduk. Nah, itu majelis. Yang bahaya lagi, ibu-ibu lagi berlima, berenam dudukan ngerompian. Nah, itu majelisnya majelis. Masyaallah hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini kita dalam majelis, tapi majelisnya majelis yang insya Allah penuh dengan barakah. Majelis yang insya Allah senangi dan Rasulullah cintai. Sebab majelis ini yang Rasulullah sebutkan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila engkau melewati satu taman daripada taman-taman surga, farta'u, maka singgah olehmu. Nah, Nabi berpesan seperti itu. Apabila engkau melewati satu taman-taman surga, maka sempatkan mampir. Sahabat bertanya, Mariyadul Jannah, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Taman surga itu apa? Kita belum makian lagi. Kok ada taman surga? Apa taman surga? Apa kata Nabi menjawab? Majalisul ilmi atau majalisul zikri. Majelis ilmu atau majelis majelis salawatan seperti ini. Ya dah, majelis zikir seperti ini, majelis taklim seperti ini. Inilah yang disebut baginda Rasulullah sebagai taman daripada taman surga. Alhamdulillah hari ini kita berada di mana nih? Taman surga. Baru kita berada di taman surga, semua pikiran yang tadi gundah gulana hilang. Betul tak Bro? Adalah terpikir kreditan lagi. Ya, karena berada dalam taman surga. Kreditan motor terpikir tidak ada lagi. Yang jilbab tadi bentang belum lagi. Tidak ada terpikir. Kenapa? Masih berada dalam
taman. Ini kita dalam taman, indah dalam taman ini. Dia pikir yang ada tuh cuma nikmat, tapi setelah keluar, nah mulai lagi ruwet pikiran. Nah, maka kata Nabi, berada taman-taman surga itu membuat hati ini tenang. Ya, maka Pak, insya Allah ketika kita hidup di alam dunia sering berada di dalam taman-taman surga, sering hadir taman surga, maka kelak di hari kiamat kita akan berada dalam taman surga yang sesungguhnya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sampai berapa nih? Jam berapa nih kita? Masih lah Bang Ustaz. Ya, Jumatan lewat Jumatan. Ya, mohon maaf kita sambil dulu apa ya? Ini serius bingung pula, serius nih. Masyaallah hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi kita berada di taman surga. Pak, insya Allah hari ini di samping kita berada di taman surga, kita niat untuk ilmu. Ya Bu ya. Sebab ilmu itu sangat penting. Ya. Wa may ya'mal, barang siapa yang beramal ya bighairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya tidak diterima. Ya, Ahmad bin Ruslan mengatakan dalam matan Jubat, fakullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Tiap-tiap seseorang apabila dia beramal tanpa ada ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya tidak diterima. Khawatir kita, maka kita tuntut ilmu. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kita hadir di tempat ilmu seperti ini, Bu, luar biasa pahalanya. Man hadaral majlisul ilmi sa'atan khairun min alfi rakatin. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu walaupun sebentar. Kita nih jam 10 selesai ya. Jam 12 selesai dah. Langsung ke masjid. Jadi duduk kita sebentar di majlis ilmu itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Nah, coba bayangkan. Ada yang pernah sembahyang 1000 rakaat? Ada. Kalau suruh tunjuk tangan, aku paling duluan. Ya, kenapa aku tidak pernah sampai 1000 rakaat? Ya, jadi mengimbangi fadilah macam mana supaya kita bagi beda 1000 rakaat, rajin hadir ke majlis ilmu. Maka duduknya kita ini lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, kalau mudah-mudahan kita nih, ya dah, yang 27 rakaat sembahyang tarawih itu pun, ya kata orang Banjar itu balang kambingan. Ya dah, pertama di awal 5 pertama, wah rajin ke masjid, separuh mulai hilang sudah. Sekali bazar ada di pasar, hilang lalu, kata orang Banjar tuh. Nah, ya kenapa? Panas, ya dah, capek, ya dah. Nah, untuk mengimbangi itu tidak lain hadirlah di majlis ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu sangat penting. Ya, ilmu itu bukan hanya ilmu dunia saja, ilmu akhirat juga penting. Bukan hanya ilmu akhirat saja, dunia juga penting. Nih ibu-ibu nih, berjilbab aja ada ilmunya. Iya Pak, kita tidak pandai berjilbab, ibu tuh berjilbab ada ilmunya. Ya dah Bu. Coba kalau ada ilmunya, pirok sama pirok sini, nah, ada ilmunya. Beli baju aja Pak, ibu-ibu ini ada ilmunya. Kalau bajunya hitam, jilbabnya macam ini, nah, nanti robnya macam ini, sandalnya macam ini. Ada ilmunya, ada matching, nah bahasanya matching. Hebat ibu-ibu, ada ilmu, itu ilmu dunia tuh. Pakai merah bibir, ada ilmunya Pak, bukan basing-basing tuh. Iya. Nah, ada ilmunya ya Bu, betul Bu? Ada ilmunya. Coba kalau ada ilmunya, ada yang sampai ke sesimut. Ya dah, bebedak ada ilmunya bebedak. Coba kalau ada ilmunya, tebal sebelah, apalagi balis. Itu kalau ada ilmunya bisa huruf S. Jadi dunia saja ada ilmunya, apalagi akhirat. Ya dah, maka tuntutlah ilmu dunia akhirat. Imam Syafi'i mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup bahagia di alam dunia harus punya ilmu. Ya, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin hidup kelak bahagia di negeri akhirat juga harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dua-duanya ingin bahagia, dunia bahagia, akhirat bahagia, harus punya ilmu. Maka kita nuntut ilmu dunia kita tuntut nih. Kita bisa jadi pejabat-pejabat, ada ilmunya.
Bisa, ya. Ini kebetulan Tuhan diundang kejaksaan. Ya, sekolah. Ya pengadilan, ya. Nah, ya. Kalau sekolah cuma sesama anak-anaknya di pesantren, kalau dia kuliah, udah kesambat kuliah, ya. Ya. Masyaallah hadirin ibu-ibu bapak yang kami muliakan, sampai mana tadi? Ilmu. Maka ilmu ini penting. Sangat penting ilmu. Ya, al ilmu wasilatun ila taqwa. Dalam kitab ta'lim muta'alim disebutkan seperti itu. Ilmu itu adalah wasilah sebab seseorang menjadi orang yang bertakwa. Apa dia? Karena ilmu. Ya, maka ilmu sangat penting. Ilmu dunia atau ilmu akhirat. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini sedikit di samping kita bersyukur kepada Allah, kita niat menuntut ilmu, sedikit belum sampaikan sabda Rasulullah di dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata Nabi? Kata Nabi, arba'atun jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 jawahir, ada 4 mutiara. Ibu tahu mutiara, Bu? Tahu. Ada punya? Tidak ada. Tapi hakikatnya Rasulullah menyebutkan ada mutiara. Arba'atun jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang Allah titipkan dalam kita, diri kita, anak cucu Adam. Ibu-ibu punya, kayu bapak-bapak juga punya 4 mutiara. Berarti sangat berharga ini mutiara. Walaupun mutiara yang asli tidak didapatkan, tapi ada mutiara yang Allah titipkan di dalam jiwa kita. 4 mutiara. Tapi hati-hati, wa yaziluha arba'ata asya'a, dan akan hilang mutiara ini sebabnya 4. Nah, jadi mutiara yang Allah titipkan dalam diri kita bisa hilang karena 4. Yang pertama apa mutiara? Yang pertama Nabi sebutkan al-aqlu, akal. Nih, akal kita nih bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Tapi bukan batil Banjar. Kalau batil Banjar nyaman makan sarapan pagi. Ini batil, batil bahasa Arab. Nah, artinya akal ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dengan akal inilah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu disebutkan oleh Nabi sebagai mutiara. Punya kita mutiaranya? Punya. Apa dia? Akal. Ya, ibu-ibu, secantik apapun kita, ya secantik apapun kita, kalah Ayu Ting Ting cantiknya umpama, ya dah. Tapi kalau sudah mutiaranya hilang, itu sudah kurang pandangannya. Ya, tapi kalau bapak memang sudah gagah, ya kalau sudah gagah, tapi apapun gagah tuh, sudah. Ya, model-model kita nih, ya dah, pas-pasan. Ya di belakang dari disalurkan, memang banyak bayangannya. Saya lihat saya. Jadi mutiara itu yang Nabi sebutkan adalah akal. Ya dah. Maka akal ini bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Itu akal. Jadi hati-hati, akal berupa mutiara ini bisa hilang. Apa sebabnya? Al-ghadabu yuzilul aqla. Sifat marah. Nah, ya, maka sifat marah apabila menguasai jiwa kita itu bisa hilang berupa akal mutiara, hilang akal kita. Maka tidak sedikit sekarang orang berbuat yang tidak baik. Ya, orang yang melampaui batas. Kenapa? Karena marahnya terlalu tinggi sehingga mutiara berupa akal hilang. Bu, pernah marah enggak, Bu? Pernah. Ya dah. Pernah kita dimarah. Ya dah. Tapi apabila kita dilanda marah, kata Nabi, cepat-cepat bawa berwudu. Setelah berwudu masih marah, bawa bebaring. Nah, bebaring masih marah, bawa mandi. Nah, ya dah, bawa mandi. Ya. Masih marah ya, bawa keluar jalan-jalan. Apalagi marah walaki. Soalnya marah walaki. Suah marah walaki, Bu. Kalau kita marah dengan laki, kata ulama, itu pandang dia ketika tidur. Ini resepnya nih. Kalau seistri marah dengan suami, pandang ketika tidur.
Tapi kalau kami bapak-bapak marah dengan istri, pandang anak-anak. Bu, kita marah mulai bangun pagi sampai sore marah jengkel dengan suami. Pas tidur kita lihat dia. Lampu gelap yang 5 watt pasang yang 25 watt biar nampak. Dan nampak juga beli senter yang betul 6 tuh. Senter yang bukan suami kita. Ya dah. Kenapa? Coba kita lihat dia. Dulu suami kita luar biasa gagahnya. Kita pertaruhkan cinta banyak saingan sehingga jatuh dalam pelukan kita. Dulu rambutnya tersisir rapi belah tengah aja. Nah, iya, baju selalu mengkilat. Raut wajah tidak lepas dari biore. Dulu. Ya kemana baju mengkilat, sepatu mengkilat, celana mengkilat semuanya. Sekarang coba kita lihat dia sendiri. Ya Allah ya Rahman, inikah suamiku yang 20 tahun yang lalu? Tidak, apakah perlu kita marahi masih? Lihat, aduh, rambut sudah kemana terbangnya? Mulai memutih, rambut sudah, bulu hidung sampai bulu hidung dengan gunting lagi dia, kasihannya. Gigi, pacul 2 sudah ngaruh pulang goreng. Kesian dah Bu. Jangan kita marahi dulu dia gagah sampai saat ini kada terawat lagi. Untuk apa? Untuk menghidupi keluarga kita. Siang malam memikirkan macam mana ekonomi kita. Nah, jangan dimarahin lagi, lekas mati jadi marahin. Ya dah. Apabila itu tidak sadar sendiri, tidak sadar begitu dulu gagahnya, sekarang Allah jauhnya berubah. Masih marah lagi, ambil air liurnya. Nah, cicip air liurnya. Apa yang kita rasakan? Pahit. Kalau saya coba lah nanti. Pahit rasanya. Kenapa pahit? Begitu pahit kehidupannya. Jangan disaringi lagi. Ini boleh, tapi ibu di sini, ibu di sana. Kalau air lagi, bang, duit sudah. Kata suaminya, aku cuma dapat 100.000. 100.000 dapat apa, bang? Tadi apa namanya pesanan datang. COD paket, paket datang 50.000 bang. Belum lagi si kincir. Nah, apa si kincir? Apa bang? Itu aja bang 305.000. Nah, 300.000 itu aja. Iya dah. Iya dah. Barang kau yang barang. Ya sekincir kau nyoba kincir angin aja. Ya maksudnya itu bedak aja berapa? Datang suami itu yang kesian suami kita. Ya, suami kesian suami kita. Boleh kita minta sesuai dengan kantongnya. Kalau kantongnya dupinya tebal, tidak apa-apa. Kalau dia sesederhana ya jangan. Ya Bu. Jadi kita menteladani daripada akhlak baginda kita Rasulullah dalam rangka kita merayakan ini tidak lain mencontoh macam mana akhlaknya baginda kita Rasulullah, macam mana akhlaknya Sayyidatuna Khadijah. Siapa Bu? Sayyidatuna Khadijah, istri Rasulullah. Istri Rasulullah itu luar biasa. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di malam hari, ya Sayyidatuna Khadijah menunggu di samping pintu, nunggu pulang. Ditunggu jam 1 belum pulang, jam 2 belum pulang. Tertidur Khadijah. Ya tertidur, bukan dalam kamar, di samping pintu tertidur. Menunggu Rasulullah tidak pulang-pulang. Rasulullah pulang, sudah larut malam, menggedor pintu. Assalamualaikum. Tidak ada sahutan. Salam yang kedua tidak ada sahutan. Salam yang ketiga tidak ada sahutan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung menghamparkan sajadahnya, misalnya di depan pintu, tidur Rasulullah. Nah, setelah menjelang subuh, Khadijah terbangun, buka pintu, ada Rasulullah. Apa yang diucapkan Khadijah? Ya Rasulullah, maafkan aku tertidur. Aku nunggu sampai jam 1, jam 2, namun engkau belum pulang, aku tertidur tanpa sengaja. Meminta maaf Khadijah. Setelah meminta Rasulullah menyahut, bukan marah. Kata Rasulullah, ya Khadijah, maafkan saya yang salah, saya yang lambat Bu pulang. Coba kalau terjadi dalam rumah tangga kita. Ya. Laki-laki, ya, Assalamualaikum. 2 kali, Waalaikumsalam 3 kali.
Kata orang Banjar tuh pacol, sendok lawang tuh pacol. Bisa diterjang ya pintu. Istri pun tidak mau bukai. Guring hak rumahnya Anung. Nah, itu pula. Mohon maaf Pak ya, kami ini orang rumah dua Pak ini dah. Orang rumah dua tapi anaknya. Oh, paham Pak ya? Iya. Orang rumah dua tapi anaknya dua rumah sih cuma anak beraduh. Masyaallah hadirin yang kami muliakan. Jadi yang bisa menghilangkan mutiara berupa akal apa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah al-ghadab, sifat marah. Maka ketika kita marah dengan suami, lihat dia ketika tidur. Ya Bu ya. Terus hari lagi lihat yang guling balik kasihannya aja orang Banjar itu. Tidak. Tapi Pak, kalau kita marah dengan istri, kita lihat anak-anak. Ya, marah dengan istri, lihat anak-anak. 5 anak, dari mana datangnya nih? Nih dari ibu kita yang kecil nih. Istri yang kecil 5 kali dia hamil, 5 kali mempertaruhkannya nyawa apa pada disariki, kasihan gigi matanya disariki. Ya dah, istri gigi mata disariki, padahal anak begitu banyaknya. Dari mana datang anak? Itu dari istri kita. Maka ketika kita mau marah dengan istri, lihat anak-anak kita. Sebab Pak, hamil itu pada muda. Ya, hamil itu hanya perempuan, kita kan bisa hamil. Ya, itu perempuan nih maka hebat perempuan nih. Ya, pertama perempuan ini hebatnya dipuji oleh Rasulullah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan-perempuan yang salihah. Ini perempuan. Maka perempuan ini dipuji dalam Al-Quran, ada surah An-Nisa itu perempuan. Surga namanya Al-Jannatu. Jannatu sifatnya adalah menunjukkan perempuan, itu perempuan. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Tur, ya, siapa yang menenangkan? Gelisah hati Rasulullah ketika awal kali bertemu dengan malaikat Jibril, dipeluk oleh Jibril 3 kali memeluk, gelisah Rasulullah, takut Rasulullah pulang ke rumah. Siapa yang memeluk, yang menenangkan? Sayyidatuna Khadijah. Di dalam pelukan Sayyidah Khadijah, tenang Rasulullah. Maka Pak, kita ini kada bisa tenang kalau ada perempuan ini. Ya, tidak bisa tenang kita. Ya, Pak, kami tidak bisa tenang, botak kepala Pak kalau dari ibu. Ya Pak, jujur aja kita. Maka ketika kita marah dengan istri, lihat anak kesian istri kita. Ya, di mana lah istri hari ini? Ya, istri ini luar biasa dia hamil saja 9 bulan 9 hari, betul loh. Iya, tapi besar pahalanya Bu, orang hamil itu besar pahalanya. Ketika mulai 2 bulan positif hamil, itu sudah dinilai pahala, sudah dinilai sebagai perempuan yang salihah. Kata Nabi menyebut khamsun min alamatin khairun nisa. Ada 5 tanda sebaik-baik perempuan. Yang pertama yurdikna haulain, yang menyusui anak 2 tahun dan mau hamil. Mau ibu tua hamil itu ciri istri yang solehah sudah. Nah, itu sebaik-baik perempuan tadi, perhiasan dunia tadi itu. Siapa dia? Istri yang soleh. Pertama dia mau hamil, 2 bulan hamil, 3 bulan dah mulai dah kata orang itu idam. Ya, tahu lagi idam Bu? Makan buah ini muntah. Ada yang 3 bulan nggak makan kurus badan. Ya, hari-hari hendak pegang kepala terus. Kepala mobil. Ya, nah, tapi pahalanya besar tuh. 3 bulan mulai berat, besar pahalanya. 5 bulan berat, besar pahalanya. 7 bulan berat, besar pahalanya. 9 bulan berat. Kalau tidak saya coba nanti kita beli kelapa, coba kita gantung kita lihat. Kita gantung. Nah, macam itu lah kita hamil tuh. Berapa? 9 bulan 9 hari. Tapi makin berat kok makin besar pahalanya. Aku saran-saran lah sama ibu-ibu yang muda ini, mau udah banyak dapat pahala. Mau sering-sering hamil. Banyak dapat pahala. Banyak dapat pahala. Katanya mau banyak dapat pahala, sering-sering hamil, banyak dapat pahala.
Ya, masyaallah hadirin. Ciri istri yang solehah pertama dia mau hamil, kedua menyusui anak 2 tahun. Bu, berapa tahun menyusui anak, Bu? Hah? 2 bulan. Oh 2 tahun, alhamdulillah. Dalam kitab fikih memang 2 tahun. Tapi sekarang nih Bu, ya payah hendak 2 tahun itu payah. Yang pertama kadang-kadang anaknya tidak mau nyusu. Yang kedua air susunya kadang tidak ada. Yang ketiga kadang bapaknya tidak boleh. Iya, nggak usah lagi. Iya, kadang-kadang sehingga ya seharusnya 2 tahun kembali 2 Bu. Nah, kemana sisanya? Kemana sisanya Bu? Bapaknya minta. Maksudnya amaknya kemana nyusunya? Nyusunya dicarikan ke apotek, beli susu formula. Susu apa tuh? Formula. Susu B. Susu kambing. Susu sapi. Betul dah. Bukan hanya ibu, hanya Ustaz juga itu juga. Dia tidak mau nyusu, belikan SGM. Macam-macam susu apa tuh? Susu kambing, susu sapi. Ketika anak tumbuh, kadang-kadang susah diatur. Suruh sembahyang, sembahyang. Iya dah. Oh nggak nak. Iya. Maka jangan seketika kita marah dengan istri, dengan bapak, dengan anak. Kita introspeksi dulu ke belakang. Siapa yang dulu nyusu ini? Rupanya kamu. Bukan anak ibu bapaknya, anak ulun itu juga. Iya dah. Nah, ketika disuruh, rupanya dulu setahun setengah susu kambing, pantasan ada bunyi-bunyi kambing. Nah, ibu yang kami muliakan, maka yang bagus tadi nyusukan 2 tahun. Apabila mau nyusukan 2 tahun, itu istri yang soleh. Nah, kalau tidak juga sepakat nanti dengan bapaknya, susu kalen, ya macam-macam saja. Ya, itu akhir zaman seperti itu bukan kita. Susah anak diatur, kenapa membesarkan memang ada 2 ibu susunya. Siapa dia? 1 kambing, 1 kita. Iya dah. Bukan anak ibu, anak ustadz ini 2 Pak. Iya dah. Nah itu sudah kenyataan seperti itu. Jadi istri yang solehah itu tadi menyusukan 2 tahun mau hamil. Yang kedua, ciri istri yang solehah itu apa? Yang kedua adalah wa tusallimu bil fa'ili zaujiyah. Apabila ketemu dengan suami bersalaman. Pernah ada bersalaman dengan suami? Setahun 2 kali. Iya, bersalaman dengan suami. Apabila suami bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak sudah pulang, alhamdulillah. Dari tadi nunggu sudah, baru bikinkan kopi nih, salaman. Iya, bersalaman orang laki. Maka apabila bersalaman, keluar dosa-dosa itu daripada ujung-ujung kuku itu keluar. Nah, Allah ampuni dosa-dosa kecil kita. Malu di depan pintu, malu kalau dibilang tetangga buang perangai. Biasanya tidak pernah bersalaman dengan laki. Sebenarnya dengar ceramah pada dulu depan pintunya laki-laki. Malu depan pintu, bawa di samping pintu sedikit. Ya tidak malu di samping pintu, bawa ke kamar. Ada apa-apa. Ya yang penting suami sendiri. Nah, masyaallah hadirin yang kami muliakan. Yang kedua, wa tusallimuhu bil fa'ili zaujiyah. Apabila ketemu dengan suami bersalaman. Kalau santri belum lagi, ya tunggu ada masanya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, ingatkan tentang ibadah. Ini penting. Jadi suami kalau kerja jauh, jangan oleh-oleh yang diutamakan. Bang, jangan lupa ya, jilbab yang warna ini nih, baju ini tas ini ya, jangan itu yang diutamakan, kata ulama. Itu perlu juga, tapi yang diutamakan ingatkan dia tentang ibadah. Ketika sholat zuhur datang, bang sudah makan bang, jangan lupa sholat zuhur ya. Nah, nanti asar itu lagi, tiba asar, bang lagi apa nih? Jangan lupa asar sudah masuk ya, ini WA saja. Nanti maghrib itu lagi, isya, jangan bosan-bosan. Itu ciri istri yang soleh. Nanti kalau seperti itu ibu WA, oleh-oleh itu lebih lagi datangnya. Alhamdulillah perhatiannya istri itu. Tadi pesan tas 1, 2 lah aku berikan, 1-nya untuk kejutan.
Coba, tapi kalau cuma bang, jangan lupa tas ya, bang, jangan lupa baju, bang, mabuk istri, mabuk kita banyak itu terus coba ingatkan dia tentang ibadah itu jadi istri yang soleh. Yang ketiga, keluar rumah harus minta izin. Ya, apabila kita keluar rumah Bu, minta izin dengan suami. Kita nak beli sayur, suami dari rumah WA, bang ke pasar bang sebentar ya. Nah, ya dah. Ketika kita di tempat yang lain izin dengan suami, tidak bisa bertemu langsung, ada sekarang WA-nya, ya dah, dan macam-macam alat canggih sudah. Nah itu ciri istri yang soleh, yang solehah. Jadi yang kedua, yang pertama mutiara apa? Akal. Bisa hilang akal karena sifat marah. Hati-hati dengan marah kita. Jadi, nah kejadian-kejadian kriminal yang terjadi yang hari ini, nih bapak-bapak kita tangan ini asalnya tidak lain karena marah. Kalinya kada marah, akalnya sehat dan berbuat dia. Nah, maka hati-hati dengan marah ini. Ya, marah ini timbulnya daripada syaitan. Sehingga mutiara yang tadi akal Allah kasih berupa mutiara bisa hilang karena sifat marah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, mutiara yang disebutkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah wal haya'u, sifat malu. Nah, ya Bu, sifat malu itu mutiara. Ya, sifat malu itu mutiara. Tapi malu ini bisa hilang. Sifat malu ini bisa hilang dengan bitomai, dengan sifat tomak. Tahu tamak? Rakus. Nah, jadi Nabi itu pemalu Bu, Nabi itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Itu sifat Nabi itu. Beliau bukan berjanji. Ya, sungguh Rasulullah itu ya bersangatan pemalu ya Nabi. Ya, pemalu ya Nabi. Akhir zaman ini mohon tapi kan ibu-ibu di sini. Ya, ibu-ibu di sono sifat malunya sudah sangat berkurang. Ya, kadang-kadang dia tidak lagi malu bejoget-joget, kalau bejoget-joget memamerkan nih. Muridnya dipamerkannya, doa masukannya ke YouTube, doa bejogetkan. Sifat malunya sudah, tapi kan ibu-ibu di sini yang di sono, ya yang di sono jauh. Sudah jauh sifat malunya. Kalau orang dulu malu dia, jangankan anak berjoget, terbuka aurat aja malu dia. Ya, kalau sekarang kalau bisa dibuka lagi. Ya dah, maka Pak, itu kok masih? Oh itu. Ya dah, kita punya istri kalau bisa kita jaga. Ya dah, kalau bisa kita jaga mahal, kita beli istri kita tuh mahal. Berapa jujurannya? 40 juta. Ya dah. Lebih. Ya dah, kalau bisa ya pahamnya dengan orang yang nengok kita dewe. Ya dah, ini kemana-mana paha istri wah orang menikmati beli mahal. Nah kalau bisa kita sendiri dewe ya. Nah ma'asyiral hadirin yang kami muliakan, jadi sifat haya itu bisa hilang karena tomak ini adalah rakus. Maka dulu pernah suatu raja ini membuat sayembara. Raja bikin sayembara, dikumpulkan 100 ekor kambing, 100 ekor harimau, 100 orang. Jadi disediakan prasmanan, 1 pucuk ubi, 200 ikan, daging 500 kilo, duit 500 juta. Prasmananannya loh. Ya, jadi 3 makhluk yang diundang oleh raja, kambing, harimau, manusia ngetes siapa yang paling tamak nih. Nah, yang pertama dipanggil aja, 100 kambing masuk. Oh, kambing masuk. Apa yang diambil oleh kambing? Kambing hanya ngambil pucuk ubi. Oh, makan pucuk ubi dia. Dia tidak tahu dengan duit, tidak tahu dengan tidak tahu dia. Makan aja pucuk ubi. Kenyang kambing pucuk ubi, masih tersisa lagi. Keluaran dia. Kata penjaga lagi, masuk harimau. Harimau udah kenal dengan pucuk ubi, harimau udah kenal dengan duit, daging lagi makannya. Sudah separuh daging kenyang, 100 harimau keluar. Giliran yang ketiga manusia.
Sekali 100 manusia masuk, oh berebut duit, masuk sini penuh, masuk sini penuh, habis duit. Ada nggak sangke katanya? Ngapain? Aku nggak ngambil daging juga. Coba habis daging. Ada nggak katanya tali? Bawa tali. Aku ngikat mobil. Itu manusia nih. Ya dah. Maka apabila tamak yang menguasai kita, hilanglah sifat malu. Maka malu ini mutiara. Maka sifat Nabi kedua diantaranya adalah sifat malu. Yang kedua tawadhu. Tawadhu itu sopan santun kepada segala makhluk. Ya, makhluk Allah itu banyak kan, kita sopan santun. Kemudian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu. Bukan tawadhu teriak, oh gini-gini dah. Sopan santun kepada segala makhluk, menyembah hanya kepada Allah. Maka orang yang tawadhu ini luar biasa Bapak Ibu. Kata Nabi menyebutkan man tawadda'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang sombong, Allah akan hinakan. Contoh, ini terakhir selesai tidak? Ada sebuah permainan. Tapi permainan ini permainan yang paling berat. Nah, sebelum Bapak Ibu nanya soal nanti, kami nanya sama Ibu dulu. Permainan apa di dunia ini yang paling berat? Angkat besi. Belum berat lagi, masih ada kilonya. 100 kilo, 150 kilo. Main bola, tidak ada kilonya. Yang paling berat permainan itu adalah badminton. Main ton. Main ton. Itu permainan yang paling berat, tidak ada kilonya lagi. Main ton. Betul. Dalam permainan main ton, yang hobi badminton, itu bisa kita ambil ibarat, kita ambil pelajaran. Itu pelajaran orang yang tawadhu dan orang yang sombong. Ketika kita servis bola pertama, kalau bola itu long, tinggi, berarti bola itu sombong, melambangkan sifat sombong. Apa yang dilawan, apa yang disambut oleh lawan, pasti dicemes. Dicemes. Kenapa? Karena tinggi. Hati-hati kita hidup kalau kita sombong, ada yang nyemes. Kalau ada kawan nyemes, malaikat nyemes. Iya dah. Alhamdulillah kalau Allah yang nyemes. Apalagi mereka Israel yang nyemes. Iya, bisa terduduk. Nah, jadi hati-hati. Ketika kita servis bola tinggi, yang terjadi akan dicemes. Apabila kita sombong, Allah akan hinakan. Tapi waman tawadda'a, barang siapa yang dia tawadhu, Allah akan tinggikan. Ketika servis bola itu saya atas net teman, apa yang terjadi? Pasti diangkat. Apabila kita tawadhu, lambat laun derajat kita akan Allah angkat. Kalau ada bola rendah servis, cemes kawan, itu kata orang Banjar pemain bungul. Bola rendah dipukul, dia masih ada pemain bungul namanya. Jadi ma'asyiral hadirin yang kami muliakan, jadi sifat Rasulullah itu diantara yang kita teladani. Yang pertama sifat haya, yang kedua tawadhu, yang ketiga apa dia Bu? Diri mutiara. Pertama dia akal, kedua sifat haya, yang ketiga wa amalus saleh, beramal saleh. Ini hari ini kita beramal saleh. Ini mutiara nih, tidak semua orang bisa. Bukan karena kita kaya bisa saja ke sini. Ya, bukan karena kita sehat. Banyak orang amal saleh ini bisa hilang dengan apa? Wal ribah. Dengan ribah. Dengan menceritakan aib-aib orang. Majlis ribahan boleh, majlis ngerompi. Nah, itu bisa menghilangkan amal saleh. Bu. Memang kalau sudah biasa meribah, biasa menceritakan aib orang, itu susah obatnya. Ya dah. Kadang-kadang mohon maaf, tapi kan di sini kami ngisi pengajian tuh. Kadang-kadang lagi baca Yasin wal Qur'anul Hakim. Tahu dah. Lagi baca Yasin masih aja nyambetin orang. Tahu dah. Suami orang itu lagi dengan bini orang larian. Lagi baca Yasin nyambetin orang, tapi kalau di sini disamakan. Ya, kadang-kadang lagi berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahu dah. Dia larinya jauh ke sana. Dia anaknya ditinggalkan. Wah, lagi berzikir.
ya masih yang berarti orang masih riba, maka hati-hati dengan riba. Jadi riba ini adalah bisa menghilangkan sekalian amal, ya. Maka kata Nabi menyebutkan sittatu asya'a tuqtitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa menghilangkan amal ibadah. Di antaranya pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Ya, senantiasa menceritakan aib-aib orang lain. Maka mutiara yang hari ini ya Allah titipkan bisa hadir ke majelis ilmu, bisa beramal saleh, kita jaga mutiara ini. Jangan sampai hilang gara-gara kita menyebut kejelekan orang lain. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Ya, walaupun kada sampai habis yang kelima, ya kami sebutkanlah yang kelima mutiara. Yang pertama akal, yang kedua haya, yang ketiga amal saleh, yang keempat adalah ad-din, agama kita ini mutiara. Ya, bisa hilang agama ini dengan sifat hasad itu dengki. Nah, itu bisa hilang agama ini kalau kita punya sifat dengki. Ma'asyiral hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sebelum kami tutup, apabila salah, hilaf dalam penyampaian kami, ada yang menyinggung di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Boleh kami tutup dengan pantun. Tapi pantunnya Banjar nih. Pinanglah anom begingkat-tingkat, pinanglah tuhak besusun-susun. Nah, pada yang anom-anom ulun minta maaf, pada yang tuhak-tuhak minta ampun beribu ampun. Ya. Burung lanjut nih. Burung cendrawasih, burung kacar, itulah nama burung. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.